Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo mencela-mencela soal pemberantasan korupsi. Dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di depan para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus menyatakan, semua negara jangan sampai ada melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke ujung dunia, akan diproses sesuai hukum yang berlaku dengan hukuman berat. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto wajar dilakukan karena perbuatan korupsi masuk perbuatan korupsi kejahatan yang luar biasa yang merugikan uang negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Ditambah lagi, para koruptor bekerja di pemerintahan hanya bertujuan untuk melakukan perbuatan korupsi untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, untuk hidup mewah atau berpoya-poya. Hanya beli tas bermerek dan pakaian yang bagus, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Milan, Italia, sekalian menikmati pemandangan yang indah di luar negeri dengan menginap di hotel mewah. Sedangkan para koruptor tidak pernah memperhatikan kehidupan rakyat miskin, makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan yang bertempat tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Begitu sedihnya melihat perbedaan kehidupan para koruptor hidup dengan poya-poya, sedangkan masyarakat miskin hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan. Perbedaan hidup itu jauh seperti siang hari dan malam hari. Melihat keadaan di atas, pantaslah Presiden Prabowo Subianto mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia. Tetapi dalam satu pertemuan di mana pidato Presiden Prabowo Subianto menyatakan, bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsinya akan dimaafkan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bila koruptor mengembalikan uang hasil korupsinya akan diampuni. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena yang diatur dalam undang-undang tersebut, bila dikembalikan uang yang dikorupsi hanya satu alasan, untuk meringankan hukumannya lewat putusan hakim di pengadilan sesuai perbuatannya, bukan untuk dimaafkan saja. Itu sama dengan menyakiti hati masyarakat. Mengingat banyak kritikan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bila mengembalikan uang yang dikorupsi akan dimaafkan. Selanjutnya Presiden Joko Widodo merubah kalimatnya, mengembalikan uang dikorupsi sebagai alasan bertobat. Katanya bagus. Tetap saja pernyataan Presiden Prabowo Subianto merupakan perbuatan melanggar hukum yang tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Justru yang diatur ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Malah mengampuni koruptor bila uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara, merupakan menyakiti hati masyarakat umum. Presiden Prabowo Subianto mencela-mencela masalah pemberantasan korupsi akan dikejar sampai ke ujung dunia, akan dihukum yang sangat tinggi, seperti pernyataan Presiden Prabowo Subianto atas kasus Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun yang dihukum hakim selama 6 tahun.
6 bulan atau 6,5 tahun, yang dianggap rendah pantasnya hukuman harfimu selama 50 tahun. Tetapi sebaliknya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bagi koruptor yang mengembalikan uang yang dikorupsinya ke negara akan dimaafkan. Padahal kalau melihat Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidatonya sangat semangat dan berapi-api, tetapi dilihat dari tindakannya untuk memberantas korupsi hampir tidak ada, hanya omong-omong saja. Malah yang terjadi sebaliknya, selama mantan Presiden Joko Widodo dinyatakan terkorupsi sedunia tahun 2020 versi OCCPR, belum ada komentar Presiden Prabowo Subianto atas pernyataan Presiden Joko Widodo masuk nominasi ketiga terkorupsi di dunia. Seharusnya Presiden Prabowo Subianto minta Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Presiden Joko Widodo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku yang melakukan kejahatan korupsi dan kejahatan terkait dalam pemilihan umum, yang memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan cara pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun. Ternyata bantuan sosial berupa beras hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sedangkan saingannya calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Wakil Presiden Mahfud MD, di mana masyarakat pendukungnya tidak mendapat bantuan sosial berupa beras tersebut, berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Ada pernyataan kalau betul-betul menegakkan hukum soal perbuatan korupsi, harus berani menghukum teman dekatnya demi melindungi kepentingan masyarakat. Bila dikaitkan dengan pernyataan tersebut, apakah berani Presiden Prabowo Subianto minta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap mantan Presiden Joko Widodo terkait pernyataan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCRP untuk diproses sesuai hukum yang berlaku? Dengan kata lain, apakah Prabowo Subianto berani minta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa laporan Faisal Basri terkait ekspor biji nikel lebih 5.000 ton ke Cina dengan cara ilegal, serta laporan Ubaidillah Badun selaku dosen Universitas Negeri Jakarta terkait penggunaan pesawat private jet ke Amerika Serikat dengan biaya sewa sebesar 8 triliun merupakan perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Joko Widodo, diduga meliputi mantan Presiden Joko Widodo, menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, Wali Kota Medan, Sumatera Utara, dan Kaisang Pangarap. Demikian juga Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, sudah pernah diperiksa Mahkamah Agung, sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait minyak kelapa sawit yang melakukan perbuatan korupsi. Ternyata Erlangga Hartarto tidak dilakukan penindakan, malah menjadikan Erlangga Hartarto menjawab Menteri Koordinator Perekonomian sangat tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Semua pernyataan Presiden Prabowo Subianto hanya mencela-mencela atau omong-omong saja. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto supaya serius memberantas perbuatan korupsi yang hanya merugikan uang rakyat dan mengejar para koruptor hingga ke ujung dunia, jangan malah sebaliknya memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi ke negara, masuk perbuatan melanggar hukum, melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat.
Sekian dan terima kasih.